belajar dengan Miss Dinda ya sampai di WiFi ya kalau nggak salah ya. Sini ya, sampai sini ya. Ya, kita sudah belajar ya sampai WiFi. Nah, sekarang kita masuk ke bab berikutnya yaitu pengumpulan data. Ada tiga hal yang diajarkan di sini ya. Pertama, fungsi dari pengumpulan data, lalu caranya ya, dan terakhir kita membuat atau melaporkan hasil pengumpulan data dalam menggunakan kalau di buku menggunakan Microsoft Word. Nah, untuk saat ini kita akan bahas sedikit ya di buku informatika di halaman 77. Oke, jadi pengumpulan data itu diharapkan kalian bisa nanti ya mengenal cara mengumpulkan data dan mampu mempraktikkan pengumpulan data dan mengolahnya menjadi informasi yang bermanfaat. Oke, apa sih manfaat mengumpulkan data gitu ya? Mengumpulkan data itu ada ini ya, bisa dimanfaatkan untuk sebagai pengambil keputusan ya, acuan ya. Nah, kalau dengan kalian memiliki data, kalian dapat membuat keputusan lebih baik gitu ya. Contoh, misalkan di sebuah restoran sudah mendata nih setiap hari menjual pisang goreng dan roti sebanyak 100 buah setiap harinya gitu ya, lalu didata. Namun dari data yang terlihat hanya roti yang laris. Laris itu artinya laku ya, yang terjual banyak itu laris ya. Maka si pemilik restoran dapat membuat keputusan. Nah, karena dia punya data. Bayangkan kalau kalian si ini tidak mencatat gitu ya. Oh, hari ini yang laris apa saja. Terus udah begitu saja gitu ya. Nah, dengan cara berdasarkan data tersebut, maka si pemilik restoran ini dapat mengambil keputusan ya, akan lebih bijak ya menjual roti lebih banyak dibanding pisang goreng ya. Kalau sama-sama 100 porsi misalkan gitu ya. Terus roti selalu habis ya, terus pisang gorengnya nggak habis nggak selaku atau nggak banyak gitu ya. Berarti kan eh, jual rotinya bisa lebih banyak lagi, pisang gorengnya bisa didikitin, mungkin akan jadi lebih untung. Nah, itu keputusan yang baik ya kalau sudah punya data. Nah, tergantung datanya seperti apa. Nah, itu satu acuan membuat data, acuan membuat keputusan. Yang kedua, kita bisa juga membuat planning ya. Dengan adanya data ya, kita bisa membuat rencana. Misalkan, ibu ingin pergi ke pasar berbelanja bumbu masak yang sudah habis. Maka, ibu dapat mencatat daftar bumbu yang perlu dibeli untuk digunakan saat itu. Ya, jadi ibu tuh perlu mencatat daftar bumbu. Bayangkan kalau ibu tidak melakukan pencatatan data. Ya, data bumbu yang habis. Yang habis eh, garam. Tapi ibu pergi ke pasar, dia lupa bahwa dia tidak mencatat bahwa bumbu masak yang habis itu apa gitu ya, dan dia tidak tahu bumbu masak yang habis. Lalu dia pergi ke pasar dan beli ya, dia beli gula lagi karena gula itu manis gitu ya. Apa yang terjadi? Maka di dapur banyak tertumpuk gula, dan ketika garam pengen dipakai, si ibu tidak mencatat apa-apa gitu ya, tidak bisa menggunakan saat itu. Dan akhirnya ketika pengen digunakan, si ibu itu baru panik dan akan membeli garam berikutnya. Itu contoh ya Nana ya. Jadi ada dasar untuk membuat rencana gitu ya. Jadi dengan mencatat ya, itu termasuk data. Nah, sebagai bahan evaluasi. Nah, ini mungkin penting ya buat anak-anak ya. Kalian boleh praktikkan ini. Ya, kalau kalian misalkan punya ulangan gitu ya, kalian perlu catat nih kebiasaan kalian. Nah, ini bahan evaluasi ini ya, ini mungkin mengarah ke observasi ya, ke pengamatan ya. Misalkan ya, contohnya nilai bahasa Indonesia Jojo ini beberapa kali kurang dari KKM. Nah, si Jojo ini udah ulangan bahasa Indonesia berkali-kali, tetapi banyak kan ya nilainya kurang dari KKM. Nah, setelah diamati ya, karena selalu terburu-buru menjawab soal. Diberi waktu 60 menit, dia mengerjakan 15 menit selesai, dan nilainya di bawah KKM. Nah, karena terburu-buru menjawab soal, nggak tahu apa yang mesti dikejar gitu ya. Maka, si Jojo dapat mengevaluasi penyebab kurangnya nilai tersebut. Oh, ternyata Jojo dapat memperbaikinya agar ulangannya tidak terburu-buru dalam menjawab soal. Nah, karena ini ada kata-kata ini ya. Karena sudah diobservasi, kayaknya dia terburu-buru menjawab soal. Karena apa? Selalu
paling cepat ya. Dari 60 menit ya 15 menit udah selesai gitu kan. Nah, akibatnya dikurang KKM. Nah, mungkin konsentrasinya kurang, membaca penalaran soalnya kurang gitu ya. Nah, ini juga boleh nih, boleh dicontoh, dipraktikkan ya. Kalian tuh kalau misalnya ada yang nilainya kurang gitu ya, kalian boleh ingat-ingat, oh ternyata amati gitu ya, kalian rekonstruksi lagi, kalian observasi kebiasaan kalian. Eh, Mungkin akan bisa membuat sebuah keputusan berdasarkan data yang kalian amati gitu untuk jadi sesuatu yang lebih baik ya. Tujuannya adalah meningkatkan mutu dari suatu persoalan atau kinerja. Oke, itu manfaat dari data. Nah, sekarang teknik pengambilan data. Nah, yang satu wawancara ya. Kalau wawancara itu kamu tuh ngomong sama seseorang gitu ya, diwawancarai ya secara langsung, bisa online ya, daring kayak seperti ini ya, kita ngomong gitu ya. Kalian bisa telepon atau kalian langsung bertatap muka datang ya, langsung catat gitu ya. Tanya-tanya, misalkan saya pengen mewawancara soal COVID-19 dengan dokter. Oh, kamu datangi dokter ya, kamu tanya-tanya. Nah, itu adalah teknik wawancara. Oke, berikutnya adalah angket atau kuesioner. Angket kuesioner itu semacam ini ya, Nana menyebarkan sebuah daftar pertanyaan ya, daftar pertanyaan ya. Kalau dulu tuh pakai kertas ya, kamu sebarin, mereka tulis tuh pertanyaan ini jawabannya apa. Biasa ada range-nya 1 sampai 5, suka dari tidak suka sampai suka sekali gitu ya. Seperti itu ditulisin. Pilihannya mana? Suka pisang goreng? Oh, paling suka. Suka ayam goreng? Oh, tidak suka. Misalkan seperti itu. Nah, itu angket ya, pertanyaan-pertanyaan yang ditulis. Nah, untuk saat ini mungkin Miss Dinda kemarin pakai ini ya, pakai Quizzes ya, udah pernah pakai Quizzes. Kalau kalian boleh pakai Google Form, Kahoot, pakai yang lain-lain ya, Zoho Form dan sebagainya. Itu banyaklah kalian bisa lakukan itu secara online. Tapi kalau misalnya mau offline ya atau yang tatap langsung ya, kalian bisa sebarkan angketnya, nanti kalian kumpulkan. Oke, angket itu jadi pertanyaan ya, questionnaire. Oke, terakhir ada observasi, pengamatan ya. Pengamatan itu kalian mengamati ya, mencatat ya. Oh, nih, mencatat. Jadi teknik pengumpulan data dengan cara mencatat secara langsung proses penelitian. Jadi kamu eh, meneliti sebuah proses ya, meneliti sebuah keadaan, kamu catat ya. Informasi yang dicatat adalah biasanya mencatat tentang peristiwa, peristiwa itu kejadian. Terjadinya kupu-kupu dari telur bagaimana. Nah, itu kalian catat proses awalnya seperti apa. Nah, oke, ini adalah teknik ya. Kalau yang tadi pertama itu manfaat, yang kedua tekniknya, kalian bisa pilih salah satu. Ini teknik sederhana yang sering kita lakukan ya. Wawancara, angket itu sering. Observasi pun juga ya. Nah, kali ini Sir Harry akan mengajak kalian untuk melatih ya observasi ya. Jadi kita tidak lanjutkan dulu yang membuat tabel ini. Ya, nanti kalian membuatnya di dalam apa? Moodle. Nah, Mr. Harry buka nih ya. Mr. Harry akan buka Moodle ya. Kalian boleh klik Google Form Chrome kalian atau Mozilla ya. Kalian boleh ketik. Chrome saya agak error. Saya pakai Mozilla saja ya. Di sini ya sudah ada tab kosong. Kalian boleh buka SD ya, diketik SD di sini titik ppkpenabur.sca.id garis miring login. Oke ya. Oke, saya perlu memberitahu ya, sedikit memberitahu ya. Saya akan buka Word dulu sini supaya kalian bisa jelas ya. Oke, untuk masuk ke web Moodle ya, kalian boleh pakai handphone, boleh pakai laptop ya, seperti yang saya contohkan ya sekarang ya. Saya menggunakan laptop. Masuk ke web addressnya yaitu sd titik ppkpenabur.sch.id garis miring login ya. Oke ya, saya perbesar nah supaya ingat
ya. Ini adalah web Moodle kita ya. Kalian akan gunakan ini. Kalian boleh ketik ini ya, SD. Oke. Setelah itu kalian punya alamat email. Misalkan saya punya email ya. Ini alamat email saya misalnya ya, ini contoh saja. Nah, alamat email ini ya, untuk masuk ke web Moodle kalian nggak usah tulis sepanjang ini. Cukup ambil ini 7 digit ya, 7 digit angkanya. Di sini kalian boleh ketik ya. Sini berarti 120 ya, ini. Ini username dan password saya ya. Jadi kalian tidak boleh mencontoh yang ini. Kalian cari alamat email kalian sendiri, kayak gitu ya. Jadi kesimpulannya, username dan password nanti kalian akan menggunakan adalah 120. Iya. Jadi ini dapat dari mana ini? Dapatnya dari email kamu. Nah, ketinggian. Oke ya, email kamu nih di sini. Ini email saya ya. Kok saya punya 7 digit ini? Ya, ini namanya nomor SPJ. Ini sama dengan nomor SPJ. SPJ, Siswa Penabur Jakarta ya. Jadi kalau kalian nggak tahu nomor kalian cuma nomor SPJ kalian nggak tahu, kalian cuma cek email kamu ya, alamat email kamu. Oh, nama alamat email saya Heri ini. Oh, berarti SPJ saya ini 7. Yang angka ini adalah nomor SPJ. Nah, kita kembali ke Moodle. Oke, jadi masuk ke Moodle ke sini ya, anak-anak ya. Oke. Lalu kita buka alamat email kita. Oh, ternyata saya punya nomor SPJ, bla bla bla. Ini pasti beda-beda ya. Jangan ini ya. Kalau kamu masukin ini, Mr. Harry nggak bisa lihat kamu itu sudah mengerjakan atau belum. Bahkan nilai kamu bisa 0. Kenapa? Karena tidak ada nama kamu. Gitu. Nanti kita lihat ya. Oke, saya balik lagi di sini ya. Saya udah tulis bpkpenabur.sca.id /login ya. Saya sudah masuk, ini tampilan awalnya Moodle kita BPK Penabur. Seperti tadi ya, di sini masukin username 120 gitu ya. Ya, ini. Nah, karena di sini ditulis username dan passwordnya adalah ini, berarti sama nih yang ini dengan yang saya copy ya, dengan passwordnya. Oke, saya ya, ingat ya, sama yang ini dengan yang tadi. Oke ya, oke ya, ini udah benar. Sudah oke. Tinggal klik login. Nah, nanti kamu bisa masuk ke sini ya. Di sini ada sorry, maaf ya. Oke, kita sudah masuk ke tampilan awal ya. Inilah tampilan awal Moodle ya. Nanti kamu bisa melihat ini course ya, STK 6 kelas 3 Informatika ya. Kamu tinggal klik ya. Kalau tidak klik ini, kamu boleh lihat di My Course, di sini ada. Kamu bisa klik di sini ya, gambarnya atau tulisannya sama saja. Nah, nanti kamu tinggal lihat di sini ada yang namanya latihan observasi. Klik saja tanda centangnya. Oke, nanti kalian boleh lihat di sini sedikit berbeda ya, karena saya pakai ini kemarin buat kelas 3 ABC ya, sudah latihan gitu ya. Nanti kamu akan mulai ini ya, kamu akan tulis attempt quiz now gitu ya, attempt quiz now. Kamu akan klik attempt quiz now. Oke, nanti tampilannya seperti ini ya, ada soal 1 ya, di sini ada. Kamu baca dulu ya soalnya ya. Nanti saya akan rapikan ya. Klik tulisan, bukan tulisannya, klik video ini, klik link ini, bukan tulisan, klik link ini, video untuk melihat video yang kita akan observasi. Oke, ini linknya ya, kita bisa lihat ini. Lalu tuliskan hasil observasi. Jadi di sini kalian akan melihat video ya, seperti ini. Saya coba play. Nah, di sini ya, kalian boleh perbesar bisa atau nggak usah. Nah, kalian amati. Ya, amati, kita observasi ya, observasi. Setelah diobservasi video ini ya, kalian kelompokkan menjadi bagian awal, proses, dan akhir.
Jadi ada awal, proses, dan akhir. Itu ya. Nah, oke. Ini saya hapus. Oke. Bagian awal, proses, dan akhir. Oke. Lalu apa yang harus kamu lakukan? Kamu tuliskan hasil observasi kamu, ya, dengan kriteria ini. Lalu tebalkan kata yang penting. Oke, setelah nonton nih ceritanya ya, dari awal ini sudah saya tulis ya, bagian awal, terus ini proses gitu ya, di sini bagian akhir, misalkan gitu ya. Bagian awalnya tadi mulai, saya melihat proses kupu-kupu ya, di sini proses kupu-kupu. Proses kupu-kupu ya, perkembangbiakan kupu-kupu. Ini kupu-kupu aja boleh lah ya. Bagian awalnya adalah telur ya, mulai dari telur ya. Nah terus menetas menjadi apa tadi tuh, jadi ulat bukan ular ya, ulat. Terus kalian amati terus nih, misalkan sini udah mulai ya, kita lihat telur ada kehidupannya. Oh, kalau ini penting ya, kalian boleh tuliskan ya, ada kehidupannya di sini ya. Wah, mulai menetas. Caranya menetas, oh ternyata ulatnya makan. Nah ini kalau udah makan berarti udah proses kali ya. Jadi bagian awal misalnya telur menetas menjadi ulat ya, kata telurnya ini menurut saya penting, maka lihat perintahnya tebalkan kata yang penting pada kalimat yang ditulis. Oke, saya menggunakan bold ya, di Microsoft Word juga ada yang namanya bold, Google Doc juga ada yang namanya bold. Nah di sini juga ada bold. Ini boldnya di sini nih, klik bold ya, dia akan jadi lebih tebal ya. Tebalkan kata yang penting ya, hanya kata yang penting ya. Oh ini telur, menurut saya ini penting. Oke, silakan. Ulat juga penting ya, ulat ini kan proses ya, ada telur, ulat. Nah ini kalimat-kalimat kosakata penting misalnya. Oke, lalu prosesnya. Oke, mulai makan, setelah lahir ya, dari telur jadi ulat ya. Ulat berkembang biak dengan makan apa, terus prosesnya apa lagi, makan telur, makan apa lagi, makan, dan seterusnya. Nah, kalau sudah selesai ya, ini juga jangan lupa kata-kata penting yang di bold ya, misalnya gitu ya. Sudah selesai, kalian boleh finish attempt. Ya, misalnya saya nggak tuliskan karena ini bagian kalian ya, kalian harus tuliskan. Jangan lupa finish attempt ya, finish attempt di sini, klik finish attempt. Nah, lalu jangan lupa submit all, lihat sudah tersave ya, ini statusnya. Ya, kalau nggak yakin kamu boleh return to attempt ya, balik lagi ke sini. Ya, kamu boleh selesaikan. Sudah selesai, anggaplah udah selesai ya. Karena nanti kalau saya yang tulis kamu tidak observasi gitu ya. Finish attempt. Lalu submit all and finish di sini, submit all and finish. Ya. Setelah submit all and finish, kamu nih ya, submit all and finish, saya klik. Setelah submit all and finish, muncul lagi submit all and finish. Untuk konfirmasi, kamu klik submit all and finish. Nah, kalau sudah submit all and finish, berarti kamu sudah ada di sini nih. Sudah mengerjakannya udah berapa lama? Nah, not yet grade karena saya mesti grading ya. Gurunya mesti grading. Oke, sampai sini sudah jelas. Sudah selesai. Maka nanti di status saya nih, saya bisa lihat nih di sini di kelas 3DE ini ya. Saya bisa lihat nih yang sudah attempt siapa saja nih. Wow, ini udah finish gitu ya ceritanya ya. Oke. Seperti itu caranya ya, jangan lupa. Oke, kalau sudah selesai, kalian boleh log out. Klik nama kalian di sini ya, lalu pilih log out. Oke, sampai situ aja anak-anak. Demikian informasi yang dari Mr. Heri yang bisa berikan ya, semoga bermanfaat. Ditunggu observasinya. Kita latihan observasi dengan cara melihat video. Nah, teknik ini bisa kalian terapkan ya, observasi kebiasaan di rumah. Kalian bisa lihat pengamatan ya, dituliskan kayak gitu. Itu namanya observasi. Oke, selamat mencoba observasinya. Selamat membuat rangkuman informasi yang penting ya. Itu adalah bagian dari materi kita hari ini. Oke, itu saja. Sampai jumpa dengan Mr. Heri di
berikutnya. Bye.